Jadi sesuatu yang sebenarnya menjadi ranah domain publik itu tidak seharusnya terap menjadi merek. Contohnya itu kan kayak fashion yang kemarin viral itu yang kan, katanya Mbak Iwung tuh mau mendaftarkan merek, Nah, tapi untungnya nggak jadi ya. karena diprotes banyak orang kan, karena sebenarnya itu bukan dia mencetuskan, bukan dia menemukan, tapi dia mendaftarkan merek. Takutnya dia bukan yang menemukan, bukan yang menciptakan itu, tapi dia dapat keuntungan. Orang-orang yang sebenarnya emang punya kepentingan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Jadi kita bakal ngebahas tentang kasus pembatalan merek Open Mic Indonesia. Jadi Mana Kak Bella? kasusnya itu awalnya tuh komunitas stand up komedian yang menamakan dirinya itu Perkumpulan Stand Up Komedian Indonesia. Nah, mereka tuh menggugat merek dagang Open Mic Indonesia milik komedian Ramon Papana. Jadi beberapa komika ini mendatangi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk meminta pembatalan merek tersebut. Ya, kalau dari saya mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan istilah open mic itu istilah yang sangat umum ya. Nah, jadi kalau open mic didaftarkan sebagai intellectual property atau kekayaan intelektual, itu padanannya ibaratnya ada orang ngedaftarin pentas seni gitu, atau festival jajanan gitu, sehingga orang yang membuat acara serupa dipalak, disuruh bayar. Jadi sama sekali nggak masuk akal. Jadi bahwa Depkumham meloloskan ini, kita coba untuk menggugat. Ada nominalnya nggak sih kalau ketika itu harus open mic yang manggung tuh harus bayar? Ada nominalnya apa enggak? Ada, untuk beberapa kafe mereka minta sampai jumlah 250 juta. Oh. Ada yang satu bela dia. Per kafe. Ya. Bang, ini open mic yang didaftarkan Ramon Papana bukan Bang? Ah, iya. Yang didaftarkan oleh Ramon Papana. Saya mendengar namanya tuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir. Intinya sih kami juga menyayangkan pendaftaran merek tersebut, karena kalau memang yang mendaftarkan merek tersebut adalah orang yang mencintai kesenian stand up komedi, harusnya dikembalikan open mic untuk publik, karena dengan kembalinya open mic menjadi milik publik, komika-komika bisa kembali menggunakan istilah tersebut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sehari-hari, yaitu melatih job-job baru. Nah, gugatan pembatalan merek ini diajukan sebab istilah open mic itu merupakan istilah yang sudah melekat dalam dunia stand up comedy sehingga banyak digunakan dalam berbagai acara. Nah, perkara ini bermula pada pendaftaran merek Open Mic Indonesia yang dilakukan oleh seorang komika tadi kan, yang Ramon Pratomo atau yang lebih dikenal dengan nama Ramon Papana. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Open Mic Indonesia itu didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2013 dan resmi tercatat sejak 5 Juni 2015. Jadi udah lama, udah sekitar kayak 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Nah, merek Open Mic Indonesia ini tercatat dengan nomor pendaftaran IDM 000477953 dan nomor pengumuman BRRMA 3615 serta terdaftar pada kode kelas 41, yakni jenis barang atau jenis barang atau jasa hiburan, acara hiburan, radio dan hiburan televisi. Terus pendaftaran merek Open Mic Indonesia yang dilakukan oleh Ramon Papana ini itu berdampak negatif bagi sejumlah komika. Misalnya itu salah seorang komika itu namanya Mo Sidik ya Nat ya, itu mendapat somasi tuntutan 1 miliar rupiah yang diajukan oleh tim hukum Ramon Papana pada tahun 2019 karena menggelar acara open mic itu. Nah, komika lainnya yakni Panji Pragiwaksono, siapa yang gak kenal Panji kan, mengungkap bahwa sejumlah kafe itu juga sempat menerima somasi hingga 250 juta rupiah karena menggunakan istilah open mic itu. Nah, Panji ini mengaku sempat berkomunikasi dengan si Ramon ini dan menanyakan kenapa sih si Ramon ini mendaftarkan Open Mic Indonesia itu ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai merek dagang.
Dan Ramon Papa ini menyatakan bahwa ia mendaftarkan Open Mic Indonesia itu sebagai merek dagang dengan alasan agar istilah Open Mic Indonesia itu tidak dipakai orang lain di dunia kesenian. Jadi cuman orang-orang yang di dunia kesenian, khususnya para komika aja yang menggunakan istilah itu. Nah, pada waktu terpisah ini ya, Ramon Papana itu diwawancarai terkait hal ini, mengaku mendaftarkan Open Mic Indonesia itu dengan alasan agar dunia stand up itu lebih berkembang, katanya. Jadi dia sebenarnya tuh nggak kaget, yang perkumpulan stand up comedy Indonesia ini akhirnya menggugat dia. Nah, mengenai hal ini kan, seorang pakar kekayaan intelektual itu merespon. Nah, kebetulan pakar kekayaan intelektualnya ini kuasa hukum dari para penggugat juga. Jadi dia menuturkan kalau misalnya kliennya itu akhirnya memutuskan menggugat pembatalan merek ini setelah adanya upaya monopoli dari Ramon itu dianggap mengganggu mengganggu. Terus Panji yang Prasetyo tadi, yang pakar kekayaan intelektual tadi, mempermasalahkan pendaftaran merek Open Mic Indonesia yang berujung pada pengajuan somasi kepada beberapa komika yang menggunakan nama Open Mic. Padahal yang digunakan itu bukan Open Mic Indonesia ya, bukan yang didaftarkan oleh Ramon Papana, cuma sekedar Open Mic, tapi kena semua gitu, komikanya kena, kafe-kafe yang menggelar itu juga kena, gitu loh. Nah, mengenai hal ini, ketentuan hukum apa sih sebenarnya yang dilanggar oleh Ramon Papana ini, yang digunakan oleh perkumpulan stand up comedian Indonesia sebagai landasan mengajukan gugatan pembatalan merek Open Mic Indonesia milik Ramon Pratomo atau Ramon Papana itu sendiri. Jadi menurut perkumpulan stand up komedian Indonesia itu, Ramon Papana itu melanggar ketentuan pasal 20 huruf A dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana pasal 20 huruf A, di mana pasal 20 huruf A undang-undang tersebut itu menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Nah, pasal 21 ayat 3 juga menjelaskan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Itu sih Kak Bella. Jadi perkara pembatalan merek Open Mic Indonesia ini kan masih bergulir itu. Nah, jadi kita tunggu aja gimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini itu memutusnya gimana, apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat itu diterima atau ditolak. Terus menurut kakak juga pendaftaran suatu merek itu haruslah berlandaskan etikat baik ya Nat ya, dan bukan dengan maksud memonopoli yang akhirnya itu merugikan banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau misalnya nama-nama yang terlalu umum, nama-nama generik itu tuh dipakai untuk merek, didaftarkan untuk merek itu tuh akhirnya kayak kasus ini dia jadi nggak bisa gunain, kan rugi gitu loh, disomasi. Tadi kan siapa Ramon Papana itu menjelaskan bahwa dia itu mendaftarkan merek itu untuk biar komika itu semakin berkembang. Iya, justru itu menghambat menurut Tapi kakak. kenapa pada saat orang itu menggunakan malah disomasi? Iya, disomasi, dikirim lawyer lah katanya segala macam. Padahal alasan utamanya itu, tapi justru bertolak belakang kenyataannya itu sih yang agak gimana gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya menjadi ranah domain publik itu tidak seharusnya terap menjadi merek. Contohnya itu kan cerita yang fashion yang kemarin viral itu kan, katanya Mbak Iwung tuh mau mendaftarkan merek, tapi untungnya nggak jadi ya. Nah, karena diprotes banyak orang kan, karena sebenarnya itu bukan dia mencetuskan, bukan dia menemukan, tapi dia mendaftarkan merek. Takutnya dia bukan yang menemukan, bukan yang menciptakan itu, tapi dia yang dapat keuntungan. Orang-orang yang sebenarnya emang punya kepentingan di situ, yang istilah kayak Cita yang Fashion Week itu tuh lebih ke kayak gerakan akar rumput gitu ya. Yang sebenarnya kayak orang-orang yang dari kalangan kelas bawah, tapi tiba-tiba yang orang-orang kaya ini nih mau ngambil keuntungan, mau monopoli Karena itu. mereka membutuhkan spontanitas. Iya, spontanitas, tiba-tiba kayak heboh, terus tiba-tiba mau didaftarin mereknya gitu loh. Terus juga menurut kakak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang kan dalam menerima pendaftaran merek tuh harusnya itu tuh tahu gitu loh, apa nama-nama generik yang entah dari Indonesia atau dari luar negeri, harusnya tuh punya wawasan dan perspektif terkait istilah-istilah umum. Jadi nggak sekedar menerima pendaftaran merek aja gitu, semua istilah itu, semua istilah-istilah apapun itu ditampung, asalkan itu tuh belum terdaftar pasti ditampung gitu. Kayak open mic ini kan sebenarnya tuh kayak istilah yang sangat umum di luar negeri sana, tapi itu diterima aja gitu di pendaftaran merek oleh yang diajukan oleh Ramon Papana itu diterima aja, padahal sebenarnya itu tuh umum, kata-kata generik gitu loh. Jadi harus lebih kritis sih menurut kakak yang DJKI-nya ini sendiri gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kita berdua ya Kak Bella. Iya benar. Baik lagi kita
Maaf tadi, lupa lah cuy. Kalau misalnya ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa kalau misalnya mau nanya-nanya bisa komen di comment section di bawah. Jangan lupa Langsung like ke Instagram ya, pengacara channel. benar. Jangan lupa follow TikToknya pengacara channel juga. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Kak?